Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raffi Anugrah dengan NIM 2023-04002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek UAS saya dengan judul Sistem Informasi Manajemen Apotek Berbasis Cloud Computing pada Ubuntu Server 22.04 menggunakan web server LNMP dan AA Panel. Sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah workshop Cloud Computing dengan dosen pengampu Bapak Halimil Fati. Oke, langsung saja. Di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai proyek UAS ini. Yang pertama, di sini ada latar belakang. Di era digital saat ini, Cloud Computing menjadi solusi utama dalam pengelolaan dan penyimpanan data karena mampu menyediakan akses sumber daya komputasi melalui internet dengan efisiensi biaya, skalabilitas, dan kemudahan deployment. Salah satu contoh penerapannya adalah penggunaan Trunas sebagai cloud storage untuk mendukung pengelolaan data berbasis web dan aplikasi. Nah, lalu berdasarkan kebutuhan tersebut, proyek ini yang saya usung dengan judul Sistem Informasi Manajemen Apotek Berbasis Cloud Computing pada Ubuntu Server 22.04 menggunakan web server LNMP dan AA Panel yang bertujuan menjawab permasalahan pencatatan stok obat dan data staf apotek yang masih manual, lambat, dan rawan kesalahan. Dengan penerapan Ubuntu Server, LNMP Stack, dan AA Panel, sistem informasi apotek dapat dikembangkan dan dikelola secara terpusat, modern, dan lebih efisien. Tahapan proyek ini mencakup instalasi server, pemasangan AA Panel dan LNMP, pengembangan aplikasi berbasis web, konfigurasi sistem, hingga deployment dan pengujian aplikasi melalui browser dalam jaringan lokal. Lalu selanjutnya ada tujuan proyek akhir. Inti dari laporan ini adalah membahas cara mendeploy sistem informasi apotek berbasis web menggunakan Ubuntu Server, menggunakan stack LNMP, yaitu Linux, Nginx, MySQL, dan PHP 8.1 FPM, dan manajemen server melalui AA Panel. Hasilnya berupa aplikasi yang mampu mengelola data apotek secara efisien dalam jaringan lokal. Lalu selanjutnya ada manfaat proyek akhir. Sistem ini memudahkan staf apotek dalam mengelola data obat dan staf secara efektif, dan bagi saya sendiri sebagai penulis, proyek ini meningkatkan pemahaman tentang mendeploy aplikasi menggunakan LNMP dan AA Panel, serta perbedaan dari konfigurasinya. Lalu di sini ada arsitektur LNMP. Kira-kira dari LNMP yang akan kita praktekkan nanti itu kira-kira seperti ini. Yang pertama itu ada hypervisor dan hardware. Yang pertama ada laptop saya sendiri dengan OS Windows 10 Pro, dan juga hypervisor VMware, lalu virtualisasi layer yaitu VMware, virtual machine Ubuntu servernya, lalu OS layer Ubuntu servernya, dan application layer yaitu dari si LNMP tersebut. Lalu arsitektur ini mencerminkan kontrol penuh khas dari IaaS yaitu Infrastruktur as a Service. Lalu selanjutnya ada arsitektur AA Panel. Nah, ini kurang lebih sama, hanya berbeda di application layernya karena kita akan memakai dari AA Panel yaitu GUI Web Based Control Panel dari websitenya nanti. Nah, jika dari arsitektur AA Panel ini dikelola secara grafis sehingga memudahkan deployment aplikasi di cloud lokal secara efisien, dan ini perpaduan antara IaaS yang dipadukan dengan PaaS yaitu Platform as a Service. Platform as a Service-nya itu adalah si AA Panelnya itu sendiri karena berbeda platform seperti itu. Lalu di sini ada arsitektur jaringan NAT. Nah, di sini saya akan memakai tipe network NAT. Nah, di sini nanti kurang lebih seperti ini untuk topologinya. Nanti ada WiFi yang akan memberikan akses internet ke laptop host saya. Tentunya laptop host saya melalui internetnya bisa diakses melalui WiFi. Internet diberikan melalui NAT. Mendapatkan IP NAT 192.168 dan seterusnya.
lalu bisa mengakses IP yang didapatkan, yaitu browser, seperti itu di browser nanti. Dan tahap penyelesaian proyek ini dimulai dari identifikasi masalah di apotek, pencatatan data obat dan staf yang masih manual sehingga rawan kesalahan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, solusinya dirancang berupa sistem informasi manajemen apotek berbasis web yang nantinya dapat diakses melalui jaringan lokal dengan Ubuntu Server 22.04. Proyek ini dikembangkan dengan dua skenario, nantinya akan dideploy manual di LNMP dan juga dideploy menggunakan AA Panel. Dan lalu tahapan dimulai dari instalasi VMware, pembuatan VM Ubuntu Server, dan konfigurasi LNMP hingga deployment aplikasi dan pengujian akses websitenya melalui IP NAT nanti. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan stabil di kedua metode deployment dan fungsionalitasnya akan berjalan baik. Nah, di sini hasil implementasi. Tapi sebelum kita ke hasil implementasi, saya akan langsung menerapkan praktiknya yang sebelumnya telah saya coba untuk membuat laporan ini. Seperti itu. Nah, kita akan mulai pada tahap pertama terlebih dahulu. Kita akan mencoba untuk mendeploy sebuah aplikasi secara manual di Ubuntu Server menggunakan LNMP atau LNMP. Seperti itu. Oke. Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah menentukan IP yang akan kalian pakai terlebih dahulu dan menghitungnya. Nah, di sini saya sudah menghitung IP address yang sudah saya tentukan ini. Berikut ini adalah prosesnya. Nanti ditentukan IP broadcast-nya yang mana dan network ID yang nantinya akan dipakai atau yang tersedia, seperti itu. Nah, lalu setelah itu di sini ada beberapa konfigurasi yang nantinya akan digunakan pada Ubuntu Server nanti, seperti versi dari VMware-nya, host VMware yang nanti dipakai, dan juga IP-IP dari Ubuntu Server yang nanti akan dipakai. Nah, di sini saya akan menggunakan dua virtual machine. Jadi saya akan membedakan, dikarenakan takutnya jika saya menyatukan si LNMP dan panel ini di satu virtual machine, ditakutkannya akan terjadi bentrok seperti itu. Nah, jadi di sini saya sudah membuat dua virtual machine, yang satu untuk AA panel dan yang satu lagi untuk LNMP. Seperti itu, ditentukan subnet masknya, gateway, DNS, dan juga prosesor dari laptop kalian, hostnya, dan juga RAM-nya, hard disk-nya mau berapa, jangan terlalu banyak, persaran saya 19 GB sudah cukup. Network, tipe network yang dipakai yaitu NAT, dan username dan passwordnya, seperti itu. Oke, lalu dan juga ada beberapa aplikasi-aplikasi yang nantinya akan kalian install seperti Nginx, sebuah web server gitu kan. Lalu lanjut ke MySQL server, dan juga parameter instalasi PHP, dan juga cara menginstal panelnya. Di sini saya tidak akan memperlihatkan cara menginstalnya terlalu detail gitu ya. Oke. Nah, lalu lanjut di sini kalian tentukan juga di virtual network editor di VMware kalian dengan tipe jaringan yang kalian pakai. Di sini saya memakai NAT. Lalu tentukan sesuai dengan IP address yang kalian tadi sudah hitung. Seperti itu. Gateway-nya juga jangan lupa. Seperti itu. Nah, di sini instalasi si Ubuntu servernya. Karena saya sudah menginstal dan tidak mungkin saya uninstall dulu dan install kembali, maka di sini saya akan memperlihatkan gambar-gambarnya saja yang sekiranya penting nanti untuk berjalannya si Ubuntu server ini, berjalannya instalasinya. Oke. Lalu di sini ada tahapan instalasi bagian network connection. Di sini pilih dan saja karena tadi sudah kita akan memakai tipe NAT, tipe jaringan NAT. Nah, di sini ada bagian partisi. Di sini itu akan dibagi menjadi dua, yaitu untuk root dan juga swap. Itu terserah kalian mau berapa banyak
si size-nya yang akan diberi gitu, yang akan dipartisi. Lalu lanjut, di sini ada username dan password yang nantinya akan dipakai di Ubuntu server ini. Nah, kurang lebih ini dari spesifikasi dari si Ubuntu servernya. Nah, lalu di sini IP-nya yang didapat berapa? Di sini ada 192.168.1.5. Nah, itu IP saya. Oke, nah di sini terlihat cara menginstal Nginx yang sudah berhasil ya. Seperti itu, SQL-nya sudah masuk juga. Untuk nantinya aplikasi kalian membutuhkan database gitu kan. Nah, di sini PHP juga. Saya tidak akan terlalu menjelaskan detail untuk tahapan instalasi aplikasinya. Di sini saya akan langsung ke bagaimana cara deploy-nya. Nah, di sini langkah pertama untuk deploy sebuah aplikasi melalui LNMP, kita perlu membuat konfigurasi untuk aplikasi tersebut. Nah, biasanya sudah ada defaultnya, file defaultnya yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa cari di directory /etc nginx sets available. Nah, di sini ada default, kalian copy aja defaultnya dan namain filenya sesuai yang kalian mau. Di sini ada webku misalkan ya. Nah, isi dari si webku ini nantinya akan terlihat seperti ini. Akan ada komentar seperti itu. Dan juga kalian harus menghapus si komentar ini. Nah, nantinya kalian ubah di sini rootnya var www sesuai dengan nama aplikasi kalian. Indeksnya apa? Di sini file penting dari si aplikasi itu nantinya akan di direct kemana gitu ketika kalian mengakses si aplikasi tersebut, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan langsung coba untuk remote terlebih dahulu sih Ubuntu servernya. Tadi saya memakai IP 1.5 dengan port 2323. Oke. Oke, sudah masuk. Nah, tadi itu ada di bagian etc nginx sites available. Oke. Kita cd terlebih dulu. etc nginx sites available. ls-l. Nah, di sini ada Apotek, Data HMAS, Default, Webku. Nah, ini beberapa aplikasi yang sebelumnya saya sudah deploy gitu. Nah, misalkan sesuai contoh tadi di Webku ya, kita lihat untuk di file Webku. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Kurang lebih sama ya. Nah, oke, saya ke bawahin dulu. Nah, ini saya udah hapus si komentar yang ada sebelumnya gitu. Sisakan si root var www dan nama aplikasi kalian nanti gitu. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Nah, itu untuk lebih jelasnya. Lalu lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, setelah kalian membuat si file konfigurasi tersebut, kalian jangan lupa untuk membuat symbolic link konfigurasi file yang tadi ke path sites enabled, yang nantinya biar si file tersebut bisa terbaca oleh Nginx, nantinya akan muncul gitu di browsernya. Kalau nggak pakai symbolic link, kemungkinan besar tidak akan muncul si aplikasinya. Seperti itu. Nah, pada path var www yang tadi kita setting sebelumnya di file konfigurasi, tentunya nanti belum ada dong si directory webku ini atau si file webku itu. Oh iya, directory webku ini. Nah, jadi kita akan buat si direktorinya terlebih dahulu di var www. Seperti itu. Kalian langsung aja di sini cd/var www. Nah, di sini kalian langsung bisa membuatnya dengan sudo mkdir make directory, langsung nama direktorinya apa gitu. Nah, di sini karena saya sudah buat, di sini ada beberapa aplikasi juga yang sudah saya buat sebelumnya. Apotek,
dan yang sebagainya. Nah, ketika sudah dibuat, pindahkan file-file aplikasi sesuai kebutuhan ke dalam direktori yang sudah dibuat tersebut menggunakan WinSCP. Nah, WinSCP ini sebagai perantara ke si Ubuntu servernya agar kita nanti memindahkan filenya lebih gampang gitu. Tinggal drag and drop seperti itu. Di sini saya akan simulasikan secara singkat aja untuk mengenai si WinSCP-nya bagaimana. Nah, nanti akan muncul seperti ini. File protokolnya SFTP aja. Nah, oh ya, ini tuh kita memakai protokol file transfer protokol FTP gitu ya. Nah, hostname-nya kita memasukkan IP kita. Karena kita tadi 1.5, berarti saya memakai 1.5. Port number-nya sesuai dengan yang tadi. Saya memakai 2323. Kalau kalian mungkin bisa jadi berbeda seperti itu. Username-nya di sini kalian bisa memakai root atau nama Rafli A, nama sendiri gitu, nama user kalian sendiri. Bisa. Lalu passwordnya kalian masukkan sesuai dengan password kalian. Ketika login nanti akan muncul pertanyaan konfirmasi apakah benar atau bagaimana. Lalu kalian yes dan nanti akan loading dan muncul di direktori seperti ini. Nah, nanti ini direktorinya adalah direktori dari si Ubuntu server itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk WinSCP. Nah, lalu ketika kalian sudah memindahkan filenya, kalian jangan lupa untuk UFW allow 81/tcp. Ini tuh apa sih? Ini tuh untuk memberikan izin port yang digunakan aplikasi tersebut. Nah, misal kita kembali ke cd/etc nginx sites available. Nah, ls kita coba di Apotek. Nah, di sini aplikasi Apotek saya itu ada di port 83. Maka saya akan mengizinkan port tersebut di port 83. Itu sesuai dengan aplikasi kalian. Kalau kalian portnya 80, 81, 82 itu terserah. Kalian sesuaikan saja. Yang penting kalian izinkan dulu portnya, yaitu menggunakan perintah ini UFW allow 81/tcp. Seperti itu. Tapi kemungkinan besar jika kalian memakai port 80 itu sudah dipakai. Seperti itu. Nah, ini sudah masuk ke proyek kedua. Nah, kita lihat dulu ke proyek pertama yang tadi. Nah, kurang lebih nanti bakalan seperti ini. Oke. Kurang lebih akan tampil seperti ini. Misal ya, kita coba new tab. Nah, nanti kalian masukkan IP kalian 168.1.5. Nah, lalu titik 2 diikuti dengan port aplikasi kalian. Karena saya 83, jadi kita enter 83. Nah, nanti akan muncul di login page.php seperti ini. Nah, jika kita memasukkan nama, misalkan Rafli A, Rafli 01. Nah, ini tuh sudah berhasil layaknya aplikasi Apotek yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Oke, itu untuk tahap implementasi proyek pertama. Baik, kita lanjut ke tahap implementasi proyek kedua, yaitu kita akan mencoba untuk mendeploy sebuah website atau aplikasi website lewat AA Panel. Oke. Kita lihat di sini. Nah, setelah kalian menyiapkan alat dan bahan untuk proyek kedua yaitu AA Panel ini, kita akan langsung ke deploy aplikasinya. Nah, langkah pertama yaitu biasanya kalian ketika sudah menginstal AA Panelnya, nanti kalian akan melihat IP kalian seperti ini. Nah, IP kalian akan ditampilkan seperti ini. Ini itu adalah jalan kalian nanti, link kalian, supaya nanti kalian bisa login ke AA Panelnya. Nah, kalian masukin aja yang ini. Kalian copy AA Panel internal address. Kalian copy ke sini. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Jika di awal ada peringatan your connection is not secure, kalian pilih advance saja
lalu kalian lanjutkan, continue gitu. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Nah, setelah itu, username dan password kalian awalnya tidak akan seperti saya. Nama saya gitu, Rafia, dan password yang di setting. Nanti akan diberikan username secara acak dan juga passwordnya juga secara acak. Nanti kalian copy aja dan paste di sini. Seperti itu. Karena di sini saya sudah punya username dan password yang disetting, maka kita langsung memasukkannya. Nah, ketika sudah masuk akan login succeeded, loading. Nah, di sini saya udah berhasil masuk ke panelnya. Nah, tapi ini bukan tampilan pertama kali jika kalian sudah menginstal panel. Jika kalian baru pertama kali menginstal panel dan masuk ke panelnya, nanti akan terlihat seperti ini. Setelah login, nah ini contohnya tuh. Di sini ada username yang acak dan juga password yang acak. Nah, nanti kalian akan ditampilkan seperti ini tampilannya dari si panelnya. Kalian mau menginstal web server yang mana gitu. Nah, karena kita memakai LNMP atau LNMP dan juga yang direkomendasikan oleh si panelnya, maka kita pilih LNMP. Pilih metodenya itu quick install dan langsung one click aja, itu akan langsung menginstal si web servernya. Nah, lalu kalian tunggu sampai si instalasinya selesai. Nah, setelah instalasi selesai, pergi ke bagian website dan klik add site untuk menambahkan aplikasi yang akan kita luncurkan nantinya atau kita deploy. Nah, bagian website itu yang ini. Nah, bagian website. Nah, di sini saya udah punya ya yang sudah di-deploy. Nah, kalian klik add site. Nah, di sini ada beberapa kolom yang kalian harus isi. Nah, di sini pada bagian domain name isi dengan alamat IP yang didapat dan pada website path ubah ke direktori aplikasi yang dituju. Sisanya disesuaikan sesuai kebutuhan. Oke, kita pelan-pelan terlebih dahulu. Kita mulai dari domain name dan juga pada website path. Oke, di sini. Di domain name ini itu kalian ketik IP kalian. IP yang kalian pakai itu. Itu adalah cara defaultnya. Cara gampangnya. Kalian juga bisa mengganti nanti si nama DNS-nya, domain name sistemnya itu dengan sesuai dengan apa yang kalian mau gitu. Misalkan Apotek Reza, saya nanti apotekreza.com. Nah, itu tuh bisa. Tapi saya tidak akan menjelaskannya di sini karena saya tidak akan memakai DNS tersebut. Nah, kalian langsung masukkan aja, misalkan 192.168.1.7, lalu diikuti dengan port, kalau nggak salah. Oh enggak, ini domain name-nya aja di situ. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Domain name, description-nya nanti akan terisi dengan otomatis sesuai dengan domain name. Website path-nya juga nanti akan terisi sesuai domain name. Nah, di sini tuh kalian bisa mengklik gambar folder ini. Nah, kalian bisa pilih aplikasi yang kalian mau pakai itu di mana gitu, direktorinya. Nah, sebelumnya kalian harus sudah memindahkannya ke www.root. Oke. Nah, oke, kita close terlebih dahulu. Nah, sisanya kalian bisa menyesuaikan. Kalian akan sesuai dengan aplikasi kalian gitu. Kalian misalkan mau menghubungkannya dengan database kalian, bisa langsung ke MySQL dan PHP versionnya kalian sesuaikan dengan aplikasi kalian. Di sini saya memakai PHP 80 misalkan. Nah, saya tidak akan membuatnya baru karena saya sudah membuatnya di sini. Nah, ini ada beberapa konfigurasi-konfigurasi lah nantinya yang akan ada di sini gitu. Oke, nah kalian juga bisa menambahkan default dokumennya di sini. Nanti kalian akan ketika si aplikasi diakses tuh bakalan muncul apa gitu. Misalkan di sini saya homepage .php. Nah, nanti akan muncul di sini gitu. Kalian save aja lalu close seperti itu. Oke, langsung balik ke dokumen. Nah, di sini ketika kalian sudah confirm gitu. Ketika kalian sudah membuat websitenya. Nah, nanti
pada bagian dokumen root. Nah, di sini kalian bisa klik nih. Klik. Nah, nanti kalian akan muncul di sini. Ini itu adalah isi dari si aplikasi kita, yaitu Apotek. Kalau yang saya Apotek di www.root yang tadi. Nah, di dalam Apotek ini adalah merupakan si aplikasi-aplikasinya. Isi dari si aplikasinya. Nah, disarankan sebelum kalian memindahkan file itu, kalian buat dulu filenya ke format zip biar terstruktur. Nah, nanti setelah kalian zip, kalian langsung bisa drag and drop ke www.root ini. Drag and drop, lalu ekstrak di sini langsung bisa. Seperti itu. Kalian langsung buat foldernya di sini juga bisa untuk aplikasinya. Nah, itu adalah kelebihan dari si AA Panel. Memudahkan kita untuk mengkonfigurasi websitenya gitu. Oke. Lalu lanjut ke sini. Lalu coba akses website dengan mengklik IP domain name yang sudah kita buat sebelumnya di set name, domain name. Nah, kalau error, aplikasi kan beda-beda ya. Saya bisa jadi aplikasinya belum terhubung ke MySQL. Atau data dari SQL-nya belum ada, misalkan. Nah, jika kalian memiliki error yang sama, kalian bisa mengatasinya dengan error yang sama juga gitu. Dengan solusi yang sama maksudnya. Nah, lalu kalian jika sudah mengatasi errornya, kalian bisa restart Nginx-nya di sini di bagian App Store. Nah, di bagian App Store sini kalian bisa klik. Lalu nanti kalian cari Nginx. Nah, di sini Nginx. Klik. Nah, di sini ada restart. Kalian klik restart aja. Ini tuh supaya konfigurasi-konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya itu bisa tersimpan, istilahnya seperti itu. Nah, jika seperti itu, kalian langsung saja klik IP domainnya, domain name-nya lagi di websitenya ini. Nah, di sini di site name, domain name, kalian klik. Nah, maka akan muncul aplikasi kalian seperti ini, sesuai konfigurasi kalian. Oke, nah tapi inti dari si implementasi proyek kedua ini adalah cara kalian mendeploy sebuah aplikasi ke aplikasi website ke si AA Panelnya. Jadi segala konfigurasi di selain hal itu kalian bisa explore sendiri. Nah, tapi kurang lebih untuk kalian deploy ke si AA Panelnya itu seperti ini caranya. Seperti itu. Nah, kalian bisa misalkan aplikasi kalian seperti ini gitu kan, Apotek, kalian bisa sign in, lalu kalian bisa masukkan nama kalian seperti biasa. Nah, gitu. Nanti kalian mau misalkan mau manage stok, menambahkan obat, ditambahkan seperti itu kan. Nanti obatnya akan tertambah di sini. Nah, di sini obat batuk berdahak anak misalkan. Nah, nanti akan ditambahkan seperti sini gitu. Untuk simulasinya mungkin seperti ini ya. Misal OB 012 sesuai aplikasi kalian. Ini karena ini aplikasi saya, ini mengenai obat gitu kan. Tiono misalkan, nama obatnya Tiono, obatnya sirup misalkan. Disarankan 15.000 misalkan. Jumlah stoknya 20 misalkan. Tanggal kadaluarsanya 5/14 misalkan, 14 Agustus. Ini obat apa misalkan, fotonya apa, nanti kalian klik gitu kan, pilih, lalu kalian submit. Nah, ketika kalian submit, nanti akan muncul di list stok obat sirup. Seperti itu. Di sini tampilannya akan seperti ini, seperti itu. Nah, untuk tahap implementasi proyek kedua itu sudah cukup sampai situ. Itu cara kalian mendeploy sebuah aplikasi website di AA Panel. Nah, jadi kesimpulannya dari hasil implementasi itu menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen Apotek dapat berjalan dengan baik setelah proses deployment menggunakan dua metode, yaitu LNMP manual dan pada Ubuntu server, dan menggunakan AA Panel sebagai platformnya untuk memanagenya biar lebih gampang gitu. Karena GUI juga kan. Lalu website berhasil diakses melalui browser, menampilkan halaman login,
dan dashboard sesuai peran pengguna. Data dari database ditampilkan benar dan seluruh proses CRUD-nya juga tadi dapat dijalankan dengan lancar tanpa kendala pada kedua metode deployment. Seperti itu. Kalian juga bisa lihat di project sini ya. Itu saya sudah mencoba insertnya, itu berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, lalu selanjutnya yaitu kesimpulan terakhir. Proyek akhir ini akhirnya bisa berhasil menyelesaikan permasalahan pencatatan manual data obat dan staf apotek dengan membangun sistem informasi manajemen apotek berbasis cloud yang dideploy menggunakan dua pendekatan, yaitu LNMP tadi secara manual dan A-Panel di Ubuntu Server di VMware berdasarkan pengujian sistem berjalan stabil dan fungsional. Mendukung proses login, pengelolaan data, dan akses melalui IP NAT, beberapa kendala teknis seperti konfigurasi database MySQL, nah itu tadi yang saya jelaskan, berhasil diatasi selama implementasi. Secara keseluruhan, tahapan instalasi, konfigurasi, dan pengujian dapat diselesaikan sesuai target meskipun dihadapkan pada kompleksitas server. Pasti kalian itu jika baru pertama kali mendeploy sebuah aplikasi website ke server itu pasti akan banyak mengalami masalah. Dihadapkan dengan kompleksitas si server itu sendiri. Maka selebihnya itu kalian bisa explore mengenai aplikasi yang kalian akan deploy gitu. Karena beda-beda pasti masalah yang akan dihadapi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja untuk mempresentasikan proyek UAS saya mengenai sistem informasi apotek berbasis cloud pada Ubuntu Server menggunakan dua metode tadi, LNMP manual dan juga A-Panel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.